Tematik integratif pada kelas tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niwayan Devta Utami dengan NPM 5019134. Saya berasal dari kelas 4E Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Lubuk Linggau. Di dalam video kali ini, saya akan membahas materi mengenai tematik integratif pada kelas tinggi guna memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum yang diampu oleh Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai karakteristik anak SD pada kelas tinggi. Menurut Piaget, anak usia SD tingkat perkembangan mentalnya berada pada tahap operasional konkret yaitu pada 6-10 tahun dan tahap operasional formal yaitu pada 11-14 tahun. Siswa SD kelas 4 dan 5 berada pada tahap operasional konkret dengan ciri-ciri. Yang pertama, anak mulai memandang dunia secara objektif. Yang kedua, anak mulai berpikir secara operasional. Yang ketiga, menggunakan hubungan sebab akibat dan prinsip ilmiah yang sederhana. Dan yang keempat, dapat memahami konsep dan substansi volume, panjang, lebar, luas, dan berat. Sedangkan siswa kelas 6 berada pada tahap operasional formal dengan ciri-ciri. Yang pertama, dapat menggunakan pemikiran yang lebih tinggi. Yang kedua, dapat membuat hipotesis, melakukan penyelidikan, serta menghubungkan bukti dan teori. Yang ketiga, dapat bekerja dengan rasio dan probabilitas. Dan yang keempat, dapat memahami penjelasan yang rumit, mencakup rangkaian deduktif dan logika. Jadi, karakteristik anak SD terletak pada perkembangan yang bersifat holistik atau terpadu. Nah, selanjutnya saya akan membahas beberapa sifat khas anak-anak pada masa kelas tinggi. Yang pertama, adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk membandingkan pekerjaan-pekerjaan yang praktis. Yang kedua, sangat realistis, ingin tahu dan ingin belajar. Yang ketiga, adanya minat kepada hal-hal dan mata pelajaran khusus. Yang keempat, membutuhkan orang dewasa untuk menyelesaikan tugasnya. Lalu, pada umur 11 tahun pada umumnya, anak dapat menghadapi tugas-tugasnya dengan bebas dan berusaha menyelesaikan tugas-tugasnya sendiri. Yang kelima, pada masa ini, anak memandang nilai atau angka raport sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi sekolah. Dan yang keenam, anak-anak pada masa ini gemar membentuk kelompok sebaya. Dalam pelaksanaannya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pembelajaran tematik dapat berhasil. Di antaranya, yang pertama, tidak semua mata pelajaran harus dipadukan. Yang kedua, dimungkinkan terjadi penggabungan kompetensi dasar lintas semester pada kelas yang sama. Yang ketiga, kompetensi dasar yang tidak dapat dipadukan sebaiknya tidak dipaksakan, namun dapat dibelajarkan melalui tema lain maupun disajikan tersendiri. Yang keempat, kegiatan pembelajaran ditekankan pada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, serta penanaman nilai-nilai moral. Yang kelima, setiap kegiatan pembelajaran hendaknya selalu menggunakan alat peraga yang sesuai dengan tujuan. Yang keenam, tema dapat dipilih oleh masing-masing sekolah sesuai dengan karakteristik siswa, minat, lingkungan, dan daerah setempat. Dan yang ketujuh, agar pelaksanaannya optimal, jumlah peserta didik disesuaikan dengan jumlah guru yang ada di kelas. Lalu, bagaimana ya pembelajaran tematik pada kelas tinggi? Jadi, pembelajaran di kelas tinggi banyak menggunakan pembelajaran berbasis masalah, melakukan aktivitas menyelidiki, meneliti, dan membandingkan. Karakter pembelajaran di kelas tinggi terlihat bahwa selain aktivitas siswa yang tinggi, kemampuan siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran seperti melakukan tahapan penyelidikan, melakukan pemecahan masalah, dan sebagainya juga dapat menjadi alasan mengapa seorang guru harus kaya akan pengalaman dan kemampuan mengajar, serta mampu mengarahkan siswa agar sasaran belajar dapat tercapai melalui pembelajaran di sekolah.
Pengembangan sikap ilmiah pada siswa kelas tinggi di SD dapat dilakukan dengan cara menciptakan pembelajaran yang memungkinkan siswa berani berargumentasi dan mengajukan pertanyaan, mendorong siswa supaya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan memiliki sikap yang jujur terhadap dirinya maupun orang lain. Nah, jadi itulah beberapa materi yang dapat saya sampaikan mengenai tematik integratif pada kelas tinggi. Kurang dan lebih saya memohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks.